Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Yandasari dari kelas biologi C semester 5 dengan nomor NIM 19081061005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disarikan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian toharoh secara bahasa adalah an-nadhafatu, yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil atau mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila keadaan terpaksa. Hukum toharoh. Dalil toharoh tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbu mutatahhirina. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima salat yang tidak disertai dengan bersuci. Macam-macam toharoh. Pembagian toharoh ada dua, yakni bersuci dari hadas berupa melakukan wudu, mandi, dan tayamum. Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Alat-alat toharoh. Untuk melakukan toharoh ada beberapa media yang bisa digunakan, yakni air, debu yang suci, dan batu untuk diinjak. Air sendiri dari segi hukum dibagi menjadi 5, yaitu air suci yang dapat mensucikan seperti air sumur, air sungai, air hujan, dan lain-lain. 2. Air yang dapat mensucikan tetapi makruh hukumnya seperti air yang dijemur di tempat logam bukan emas. 3. Air yang dapat mensucikan seperti air yang kurang dari 2 kulah, air yang sifatnya berbah atau air teh, air kopi, air berbau, dan air yang diperoleh dari mencuri. Tata cara toharoh. Toharoh secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara berikut ini. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam badan. 2. Membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. 3. Membersihkan hati dari akhlak tercela. 4. Membersihkan hati dari selain Allah. Hikmah toharoh. 1. Bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. 2. Menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya hadis Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. 3. Menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu tidak salah pepatah mengungkapkan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki berkali-kali saban dan hari relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia. 4. Menyiapkan diri secara kondisi terbaik saat menghadap Allah, tidak hanya bersih tetapi juga suci dalam sholat, doa, dan munajatnya. Seorang hamba memang seharusnya dalam keadaan suci secara lahir batin, bersih jasmani dan rohani karena Allah yuhibbut tawabina yuhibbul mutatahhirina, mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri.